teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Mizawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Kimia, Angkatan 2017, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Oke teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang pengelolaan kualitas lingkungan serta keanekaragaman hayati yang ada di kampung halaman saya. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita masuk pada poin yang pertama atau materi yang pertama, yaitu tentang pengelolaan kualitas lingkungan. Nah, sebelum kita mengetahui pengelolaan kualitas lingkungan di daerah saya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tentang pengertian dari lingkungan itu sendiri. Jadi, lingkungan ini merupakan suatu faktor yang mempengaruhi suatu organisme. Nah, faktor-faktor itu dapat berupa organisme yang hidup maupun variabel-variabel yang tidak hidup. Kualitas lingkungan ini dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang mampu memberikan daya dukung yang optimal untuk kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Jadi, hal yang perlu kita ketahui lagi adalah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan suatu upaya terpadu dalam pengawasan, pemeliharaan, pemanfaatan, serta pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan kualitas lingkungan di daerah saya yaitu menjadikan suatu tempat yang dulunya tidak berguna, sekarang dijadikan tempat wisata yang dinamakan Pulau Cinta. Nah, di sini, di pantai ini, dahulunya tidak digunakan sebagai tempat wisata. Nah, sekarang banyak digunakan sebagai tempat camping dan lain sebagainya. Halo teman-teman, baiklah kita akan memasuki tema yang kedua, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Jadi, keanekaragaman hayati ini merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena keanekaragaman hayati ini berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi pada suatu spesies. Nah, secara umum, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama itu ada keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Baiklah teman-teman, yang pertama itu kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen ini merupakan suatu variasi genetik dalam satu spesies. Jadi teman-teman, keanekaragaman hayati ini timbul karena setiap individu ini mempunyai bentuk gen yang khas. Ini merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman hayati yang ada di kampung halaman saya, yaitu pokok pisang. Di mana pokok pisang ini memiliki bermacam-macam jenis. Ada yang bernama pisang tanduk, pisang asam, ada juga yang bernama pisang lilin, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita memasuki poin yang kedua, yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, spesies ini dapat diartikan sebagai kelompok individu yang memiliki karakteristik yang berbeda dari kelompok yang lain. Untuk contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies, di sini saya mengambil salah satu dari famili palem-paleman, seperti pokok kelapa, pokok palem, dan juga pokok pinang. Nah, sebenarnya ini keanekaragaman hayati tingkat spesies ini banyak, cuman saya lebih memilih contoh ini.
Selanjutnya kita akan memasuki pada poin yang ketiga, yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati ini timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik dengan sekumpulan makhluk hidup yang lainnya. Salah satu contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan yang ada di kampung saya, salah satunya yaitu ada air laut dan juga ada air parit. Untuk sepengetahuan teman-teman semua, berikut ini adalah salah satu cuplikan dari penampakan kampung halaman saya. Tepatnya di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.